Shalom, selamat hari Minggu, Bapak Ibu, serta saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Injil Matius pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-25 hingga ayat yang ke-34. Namun sebelumnya itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, terpujilah namamu, oleh karena Engkau begitu baik dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi, sehingga kami boleh ada sampai saat ini. Itu karena semua penyertaan Tuhan semata. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau masih memberikan kepada kami kekuatan, kesehatan, dan juga napas kehidupan, sehingga kami masih boleh diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkatilah kiranya agar firman ini dapat mengambil bagian dalam kehidupan kami semua, untuk kami gunakan sebagai penuntun dan pedoman dalam kami menjalani hidup dan kehidupan kami ke depannya. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya, amin. Saya akan membacakan firman Tuhan untuk kita semua. Injil Matius 6 ayat yang ke-25 sampai ayat yang 34. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan sebuah perikop hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, dari pembacaan ini saya mau menekankan sebuah tema, ialah kekhawatiran versus iman. Ketika kita mendengar khawatir, tentu kita sering mengalami hal ini. Kita sering mengalami hal yang namanya khawatir. Namun pertanyaan kita, mengapa kekhawatiran ini bisa ada? Kekhawatiran bisa ada oleh karena kegelisahan hati, kurangnya percaya akan iman kita sendiri, sehingga ketika kita diterpa oleh persoalan yang begitu berat atau permasalahan yang ada, kita terus terpikirkan ke arahnya, sehingga membuat kita gelisah, kita khawatir. Bagaimana saya harus keluar dari masalah yang saya hadapi saat ini? Kekhawatiran akan hidup terjadi karena kita lebih menggunakan mata jasmani kita dibanding kita menggunakan mata iman kita. Kemudian ada sebuah pertanyaan, bedakah ketika kita menjalani hidup ini dengan mata jasmani kita dibanding kita menjalaninya dengan mata iman kita? Tentu saja dua hal ini adalah suatu hal yang berbeda. Berjalan dengan mata jasmani kita, kita mengandalkan diri kita sendiri. Kita mengandalkan kekuatan kita sendiri.
kita mengandalkan segala sesuatu yang ada dalam diri kita sendiri tanpa kita mengingat sumber kehidupan kita, yakni Tuhan. Berbeda ketika kita berjalan dengan iman, di mana ketika kita menjalani hidup ini dengan menggunakan kacamata iman kita, kita sepenuhnya menyerahkan diri kita untuk dituntun oleh Roh Tuhan, yakni Roh Kudus itu sendiri. Kita mempercayakan hidup kita pada pimpinan Tuhan sepenuhnya. Memang apa yang kita lihat di dunia ini, setiap harinya bencana-bencana alam yang terjadi di mana-mana, kerusakan bumi. Bahkan saat ini di tengah-tengah kita diperhadapkan oleh pandemi virus yang begitu berbahaya, yakni virus COVID-19. Itu adalah hal yang sangat wajar ketika kita berada pada situasi yang khawatir. Khawatir ketika kita menghadapi berbagai hal yang mungkin kita sangat susah untuk melewatinya. Tapi apakah dengan kekhawatiran itu kita bisa terlepas dari semuanya itu? Tentu saja tidak. Tuhan Yesus mengingatkan bahwa kekhawatiran kita tidak bisa menolong dan menyelesaikan masalah. Dalam ayat yang ke-27 tadi, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Artinya apa? Ketika kita berada dalam kondisi khawatir, itu tidak akan menolong kita untuk terlepas dari rasa khawatir itu. Kekhawatiran tidak bisa menolong kita dalam menyelesaikan masalah. Kekhawatiran tidak akan bisa membantu kita keluar dari persoalan-persoalan yang ada. Malah kekhawatiran yang kita alami membuat kita semakin tenggelam, bahkan meragukan Tuhan itu sendiri. Justru Tuhan mengingatkan kita bahwa Dia Maha Kuasa. Dia sangat peduli dengan hidup kita, jauh melampaui kepeduliannya atas ciptaannya yang lain. Kita bisa lihat dalam ayat yang ke-30. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Tuhan mau agar kita menggunakan kacamata iman kita, dibanding kita hanya fokus pada persoalan-persoalan yang ada. Tuhan mau agar kita menyerahkan hidup kita untuk dipimpin oleh Tuhan sepenuhnya. Sebab Dia peduli. Dia peduli terhadap kita yang merupakan ciptaannya ini. Dibanding dari ciptaan-ciptaan yang lain, burung-burung di udara, bunga-bunga di ladang, kita lebih diperhatikan dari semuanya itu. Karena Dia peduli atas hidup kita, maka satu hal, kita tidak perlu khawatir lagi. Dengan kacamata iman kita bisa melihat hal-hal utama yang perlu dipikirkan dan dikerjakan dalam hidup ini, yaitu mencari Allah, mencari kerajaan Allah beserta dengan kebenarannya. Mencari kerajaan Allah adalah menerima dan tunduk pada kedaulatan Allah sebagai Raja, yang berarti kita mau taat melakukan kehendak Allah. Dan pada saat kita fokus untuk melakukan kehendak-Nya, Dia pasti mencukupkan apa yang kita butuhkan dalam hidup kita. Dia akan terus merawat kita. Dia akan terus memperhatikan kita ketika kita fokus untuk melakukan yang menjadi kehendak Tuhan semata. Jangan kita melihat semua yang terjadi dalam dunia ini dengan kacamata jasmani kita. Secara khusus ketika kita berada pada masa pandemi saat ini, jangan kita khawatir bahwa apakah nantinya saya akan terkena virus ini. Ketika saya terkena, bagaimana saya keluar dari semuanya itu? Jangan khawatir akan hal itu. Melainkan lihat daripada kacamata iman kita, bahwa di balik semuanya ini ada suatu hal yang bagus, ada suatu hal yang baik yang Tuhan sediakan. Kita bisa lihat contohnya, lapisan-lapisan ozon di bumi kita semakin membaik, polusi-polusi udara semakin berkurang. Jadi jangan kita melihat bahwa pandemi ini
berdampak buruk bagi kita. Tidak selamanya semuanya itu memiliki dampak yang buruk dalam hidup kita. Tergantung bagaimana cara kita menggunakan kacamata yang mana yang kita gunakan. Apakah kita menggunakan kacamata iman kita yang membuat kita tidak terlalu memikirkan hal-hal yang terjadi, melainkan memberi diri untuk dituntun sepenuhnya oleh kuasa Tuhan, ataukah kita justru menggunakan kacamata jasmani kita yang membuat kita khawatir dan terfokus pada hal-hal yang terjadi dalam dunia ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kacamata yang manakah yang akan kita gunakan? Apakah kacamata iman ataukah kacamata jasmani kita? Itu semua kembali kepada diri kita sendiri. Sekali lagi, apa yang sedang kita khawatirkan? Serahkan semuanya kepada Tuhan dan percayalah bahwa Dia akan mencukupkan kita untuk segala hal yang kita perlukan. Yang harus kita lakukan ialah lakukan pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Lihatlah bagaimana Ia memelihara kita, sekaligus menjadikan kita berkat bagi semua orang. Terpujilah nama Tuhan, jangan khawatir. Amin.